Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran geografi kelas 11. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan dengan memakai masker dan mencuci tangan. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Setelah itu, kalian simak materi berikut ini. Materi selanjutnya tentang luas wilayah Indonesia yang terbagi menjadi dua, yaitu luas lautan dan luas daratan. Luas lautan Indonesia secara keseluruhan 3.544.743,9 km persegi, terbagi menjadi tiga. Luas laut teritorial 284.210,90 km persegi. Luas ZEE atau zona ekonomi eksklusif 2.981.211,00 km persegi, dan luas laut 12 mil 279.322,00 km persegi. Sedangkan luas daratan Indonesia secara keseluruhan 1.910.931,32 km persegi. Kemudian batas wilayah Indonesia. Sebelah barat, batas laut Indonesia wilayah Samudra Hindia serta perairan negara India. Sebelah timur, batas daratannya Papua Nugini, tepatnya di Pulau Papua atau Irian Jaya. Sedangkan batas laut Indonesia perairan Samudra Pasifik. Sebelah selatan, batas daratannya Timur Leste, tepatnya di Pulau Timur. Sedangkan batas laut Indonesia wilayah perairan negara Australia yang meliputi perairan Samudra Hindia. Dan batas wilayah utara, batas daratannya Malaysia, tepatnya di Pulau Kalimantan atau Borneo. Sedangkan batas laut Indonesia wilayah perairan beberapa negara tetangga, misalnya Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Karakteristik wilayah Indonesia meliputi daratan dan lautan. Wilayah daratan di Indonesia merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dengan bentuk padat. Sedangkan wilayah perairan adalah bagian permukaan bumi yang digenangi air. Karakteristik wilayah daratan di Indonesia terbagi menjadi dua. Satu, dataran tinggi. Dataran tinggi atau platau terletak pada ketinggian 300 hingga 600 dpl. 2. Dataran rendah. Dataran rendah berada di ketinggian kurang dari 200 mdpl. Kemudian karakteristik wilayah perairan di Indonesia. Wilayah perairan di Indonesia sangat luas, yaitu 2/3 bagian dari keseluruhan luas wilayah negara. Wilayah perairan Indonesia terdiri dari danau, sungai, laut, teluk, selat, samudra, dan rawa. Kemudian perkembangan jalur transportasi di Indonesia terbagi menjadi 4. A. Transportasi air. Contoh, kapal pinisi dari Makassar, Sope dari Jakarta, Alutpasa dari Kalimantan Timur, Lancang Kuning dari Riau, Gelati dari Bali, Kora-Kora dari Maluku. B. Transportasi darat. Contoh, kereta api, bus Damri, Transjakarta. C. Transportasi udara, contohnya pesawat terbang. Dan D. Transportasi laut, contohnya kapal laut. Perkembangan perdagangan internasional di Indonesia. Perkembangan perdagangan internasional di Indonesia telah dimulai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Hal ini dikarenakan letak Kerajaan Sriwijaya pada jalur pelataran perdagangan India-Cina. Selama berabad-abad, Kerajaan Sriwijaya mampu menguasai jalur pelayaran dan perdagangan seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa. Hal ini dikarenakan Selat Malaka merupakan urat nadi perhubungan bagi daerah-daerah di Asia Tenggara. Potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan. Indonesia memiliki sumber daya yang beraneka ragam, baik sumber daya alam terbarukan maupun tak terbarukan. Berikut potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. 1. Perikanan. 2. Pertambangan dan energi. 3. Hutan bakau. 4. Rumput laut. Dan 5. Terumbu karang. Demikian untuk materi hari ini. Jika ada yang belum kalian pahami dan mengerti, silakan bertanya lewat WA Group atau Japri. Tugas kalian selanjutnya adalah menulis kembali materi dan menjawab pertanyaan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.